Sobat Iman, kembali lagi bersama saya Stefanus Erik. Selamat datang di podcast Suara Iman, tempat di mana kita bersama-sama merenungkan bagaimana membangun hidup beriman yang nyata, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Nah, hari ini kita berbicara tentang sebuah tema yang sangat menarik, yaitu membangun komunitas iman yang hidup, bersaudara, dan bersaksi. Nah, sahabat iman sekalian, hari ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa setakat kelas PKK 2 semester 3. Sebelum itu, kita kenalan terlebih dahulu dengan teman-teman kita hari ini. Nah, kita bisa mulai dengan kakak yang sebelah kiri saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Febriana Deviana, biasa dipanggil Devi. Dan saya Marie Ivania Seran, biasa dipanggil Ivania. Halo, perkenalkan nama saya Paulina Abdella, biasa dipanggil Wena. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selvi Paskaria Pulana, biasa dipanggil Selvi. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Oktavina Lanjak, biasa dipanggil Oktav. Baik teman-teman, semuanya kita sudah mengenal satu sama lain dan kita akan lanjut ke acara kita. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah komunitas iman yang hidup, bersaudara dan bersaksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman sekalian. Saya merasa di kehidupan komunitas iman itu tuh rasanya seperti datar atau seperti tidak ada interaksi atau komunitas begitu. Terkadang kita datang ke dalam suatu iman hanya datang dan pulang tanpa interaksi. Padahal kita sering bertemu dengan banyak orang, seperti tidak ada terjalin komunikasi begitu dengan banyak orang. Nah, di sini saya akan sedikit menanyakan pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama itu, bagaimana cara kalian menciptakan lingkungan yang anggota komunitasnya merasa diterima dan dihargai, serta merasa memiliki peran dalam lingkungan di dalam komunitas? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Selvi dan Okta. Oke. Baik. Pertanyaannya tadi kan bagaimana kita menciptakan lingkungan di dalam komunitas agar anggotanya itu merasa diterima dan dihargai. Yang pertama itu kita dapat membangun komunikasi yang terbuka atau transparan, karena dengan cara kita berkomunikasi dengan terbuka kepada setiap anggota-anggota di situ, kita dapat melihat bagaimana caranya dia berinteraksi dengan kita sendiri. Contohnya, saya berkomunikasi dengan Anda, jadi saya bisa mengetahui apa sih yang Anda miliki, kekurangan atau kelebihan Anda begitu di dalam setiap komunitas itu. Lalu yang kedua itu kita dapat menghargai perbedaan setiap anggota di dalam komunitas. Misalnya kita ini kan pasti di sini semua itu memiliki perbedaan, bisa perbedaan asal atau apalah itu, intinya kita memiliki perbedaan. Jadi dengan menghargai perbedaan, kita dalam setiap komunitas dapat menjadi komunitas yang lebih baik begitu. Terus yang selanjutnya itu kita dapat melakukan seperti kegiatan sosial begitu. Karena dengan kegiatan sosial itu kan kita pasti berinteraksi dengan orang lain. Jadi dengan kegiatan sosial itu kita dapat membuat anggota kita itu merasa dihargai, diterima di dalam suatu komunitas tersebut begitu. Jawabannya sangat bagus. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan. Penting untuk membangun rasa kebersamaan, saling menghargai, dan memastikan setiap anggota memiliki peran, mendorong partisipasi aktif dari semua anggota dalam berbagai kegiatan dan diskusi, membangun rasa kebersamaan dan kepedulian sosial agar setiap anggota merasa dihargai dan didukung, memastikan setiap individu memiliki peran dan merasa memiliki komunitas tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan oleh Kak Selvi dan Kak Okta. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara kalian membangun komunitas iman agar lebih hidup di lingkungan sekitar? Mungkin saya bisa bertanya kepada Kak Seran dan Bella dan Kak Devi. Mungkin dari Kak Devi dulu boleh? Baik, menurut saya, ini pengalaman pribadi saya ya, yang dimana di daerah saya itu OMK-nya itu sangat sangat kurang keaktifannya. Nah, jadi kebetulan saya baru dilantik menjadi
ketua OMK di tempat saya. Jadi bagaimana cara saya untuk membangkitkan semangat OMK itu? Salah satunya di situ saya menggerakkan mereka untuk mengajar sekolah minggu. Saya yang membuat materinya, tetapi mereka yang melaksanakannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ngomong dengan paroki, dengan pastor paroki di tempat saya. Saya ngomong ke pastor paroki, bagaimana caranya agar OMK di tempat saya ini juga ikut terlibat aktif dalam kegiatan OMK. Jadi pastor paroki itu menyarankan saya untuk membuat semacam seperti EKM atau ziarah di tempat-tempat Porta Santa kemarin itu. Nah, jadi di situ saya mengajak teman-teman OMK untuk aktif terlibat dalam komunitas iman, begitu. Terima kasih Kak Devi. Mungkin dari Kak Ivania? Oke, baik dari saya. Bagaimana kita membangun iman dalam lingkungan? Menurut saya kita harus membangun iman dalam lingkungan itu, kita harus berkomunikasi baik dengan masyarakat tentunya. Kemudian kita harus mengadakan bakti sosial dengan lingkungan agar kita dapat menyalurkan bantuan itu lewat baksos itu. Karena dengan kita berkomunikasi, berdialog baik dengan masyarakat, kemudian itu masyarakat bisa mengambil tindakan. Oh, bahwa ini dengan tindakan ini, mahasiswa ini atau masyarakat ini, mereka bisa membangun hubungan baik atau hubungan yang tersalin baik di masyarakat tersebut. Lalu kemudian kita itu harus membangun katekese juga di lingkungan tersebut agar kita bisa mengetahui bahwa di lingkungan tersebut membutuhkan bantuan, misalnya mereka kurang memahami tentang pengurapan orang sakit, sakramen, terus mereka itu dapat mengetahui hal tersebut. Karena melalui katekese itu kita dapat membangun iman yang baik. Melalui katekese itu juga tersebut kita dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam lingkungan tersebut. Sekian dari saya. Wow, lancar sekali ya. Terima kasih Kak Ivania. Nah, kita lanjutkan kepada Kak Bella. Oke, bagaimana cara kalian membangun komunitas iman? Misalnya saya ambil tuh dalam doa Rosario, itu udah berlangsung dari bulan yang lalu. Kita tuh bisa mengambilnya. Dan kita juga bisa melaksanakan dalam rumah-rumah umat di bulan tersebut. Dalam kegiatan itu, warga bisa berdoa bersama, berbagi cerita hidup, membantu keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Selain itu, mereka juga bisa mengadakan aksi nyata seperti membersihkan lingkungan gereja dan menanam pohon, mengunjungi orang-orang sakit. Terima kasih untuk jawaban dari kakak-kakak sekalian. Mungkin saya akan menyimpulkan sedikit dari hasil sharing kita. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari jawaban atau sharing kakak-kakak mahasiswa setakat adalah bagaimana cara kita sebagai seorang katekis harus bisa membangun komunitas iman yang di lingkungan sekitar kita agar masyarakat atau umat mau terlibat aktif dalam komunitas iman dan dalam komunikasi bersama umat beriman untuk membangun kebersamaan, persaudaraan untuk bersaksi melalui komunitas iman yang dijalankan. Nah, sahabat iman sekalian, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Ingat, iman yang hidup bukan hanya soal apa yang kita doakan, tetapi bagaimana kita menghadirkan kasih itu dalam tindakan nyata. Mari kita terus membangun komunitas yang hidup dalam Roh Kudus, komunitas yang bersaudara dan bersaksi cinta bagi Allah sesama. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tetaplah menjadi terang dan garam dunia. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Shalom.